saya Candi Monica dari absen 8 akan menjelaskan tentang materi Asia Pacific Economic Cooperation atau kita sebut dengan APEC. Latar belakang: 1. Kegagalan Uruguay Round yang dikhawatirkan akan meningkatkan proteksionisme. 2. Kemunculan kelompok-kelompok perdagangan seperti North America Free Trade Area atau kita sebut dengan NAFTA dan ASEAN Free Trade Area atau AFTA. 3. Perubahan politik dan ekonomi di Rusia dan Eropa Timur. 4. Pemikiran bahwa kemajuan perekonomian suatu negara dapat tercapai jika didorong oleh pasar ke arah integrasi ekonomi baik regional maupun internasional. Tujuan dan negara anggota APEC bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Negara pembentuknya yaitu ada Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat. Negara pengembangannya yaitu ada China, Hong Kong, Taiwan, Meksiko, Papua Nugini, Chili, Peru, Rusia, dan Vietnam. Tanggal, tempat, dan pembentukan APEC dibentuk pada November 1989 di Canberra, Australia. Pembentukan APEC diperkasai oleh Perdana Menteri Australia yaitu Bob Hawke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Gadisara Ramadhani, absen 6. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang telah dijelaskan oleh Candi Monica mengenai APEC. Program-program organisasi. Program organisasi APEC yakni yang pertama, kerjasama perdagangan, yang kedua, investasi, yang ketiga, kerjasama ekonomi untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan di kawasan Asia Pasifik. Selanjutnya, hasil organisasi. Yang pertama, APEC memberikan platform untuk berbicara dan berdialog antara pemerintah, bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya peningkatan kerjasama ekonomi. Yang kedua, APEC berkomitmen untuk mengurangi hambatan perdagangan, mempermudah proses impor dan ekspor, meningkatkan efisiensi di bidang perdagangan. Yang ketiga, pertemuan bisnis APEC secara rutin diadakan untuk membahas isu-isu ekonomi global dan regional. Yang keempat, menghasilkan berbagai inisiatif ekonomi seperti inisiatif untuk mempromosikan inovasi dan teknologi, mengatasi perubahan iklim, dan memperkuat sektor pertanian. Yang kelima, mendukung program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja di kawasan Asia Pasifik. Yang terakhir, dampak positif dan negatif. Yang pertama, dampak positif. APEC telah mendorong kerjasama ekonomi di antara negara-negara anggota, upaya mengurangi hambatan perdagangan, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik, mendukung kerjasama dalam bidang teknologi, inovasi, dan riset yang membawa manfaat dalam mengatasi masalah-masalah global seperti perubahan iklim dan kesehatan. Dampak negatif, adanya ketidaksetaraan antara negara-negara anggota dan masyarakat di dalam negeri, terlalu memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan dampak lingkungan, terutama dalam sumber daya alam dan perubahan iklim. Kurang transparan dan kurang demokratis dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, menciptakan ketidakpastian bisnis. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.